Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Bapak harap kalian tetap sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran. Meskipun secara daring, kalian harus tetap mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian dan tetap semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan dari teks esensi. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian simaklah penjelasan sebagai berikut. Yang pertama ada istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifatnya yang khas dalam bidang tertentu. Nah, istilah terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada istilah umum. Istilah umum diartikan sebagai istilah bahasa yang dipakai secara umum. Contohnya seperti kata film, ikan, dan bunga. Lalu yang kedua ada istilah khusus. Istilah khusus merupakan istilah yang dipakai hanya pada bidang tertentu. Kita ambil contoh dari istilah umum, seperti hanya kata komedi, gurame, dan mawar. Yang kedua ada kata kerja atau verba. Verba atau kata kerja merupakan kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Dalam teks resensi terdapat 3 jenis verba yang sering dipakai, yaitu ada verba material, verba relasional, dan verba mental. Untuk verba material adalah kata kerja berimbuhan yang menunjukkan aktivitas fisik yang dilakukan oleh partisipan. Contoh kata menulis, membaca, memahat, memotong, menyunting, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada verba relasional. Verba relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antar subjek dan pelengkap. Contohnya menjadi, merupakan, memiliki, adalah, mendapatkan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada verba mental. Verba mental merupakan kata kerja yang berfungsi untuk mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contohnya menarik, menikmati, menyelami, menyadari, mengejutkan, memikat, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubung atau konjungsi ini merupakan kata yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Dalam teks resensi ini terdapat 3 jenis konjungsi yang sering ditemukan, yaitu ada konjungsi penerang, konjungsi temporal, dan konjungsi kausalitas. Untuk konjungsi penerang merupakan kata hubung yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh kata seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Lalu yang kedua ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata sambung yang erat kaitannya dengan waktu, berfungsi untuk menghubungkan waktu dari 2 hal yang berbeda. Nah, contoh katanya yaitu sebelum, sejenak, ketika, semenjak, setelah, sementara, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini merupakan kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan 2 unsur yang menyatakan hubungan sebab di dalamnya. Contoh katanya yaitu karena itu, karena, sebab itu, sebab, padahal, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada ungkapan perbandingan. Ungkapan perbandingan ini berfungsi untuk memberikan pendapat dari presensi kepada pembaca mengenai perbedaan informasi dari suatu buku yang diulasnya dengan buku yang serupa atau buku dari penulis lain dengan genre yang sama. Biasanya, ungkapan ini terdapat pada pendahuluan, isi, keunggulan dan kekurangan, serta penutup. Contoh ungkapan perbandingan seperti hanya kata daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti, serupa, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada pernyataan
yang berupa saran atau rekomendasi. Nah, pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi ini berfungsi untuk memberikan pendapat dari peresensi kepada pembaca mengenai informasi dari suatu buku. Pernyataan-pernyataan tersebut ditandai dengan beberapa kata, seperti halnya kata jangan, harus, hendaknya, sebaiknya, cocok, baik dibaca, sangat, patut, dan lain sebagainya. Bagaimana? Sudah paham mengenai kaidah kebahasaan dari teks resensi? Jika belum paham, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Silahkan kalian buatlah resume atau rangkuman mengenai pembelajaran hari ini. Catat di buku kalian sebagai pengingat jika sewaktu-waktu kalian lupa. Terima kasih atas partisipasi kalian. Tetap berpikir positif dan jaga kesehatan. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.